yang selalu kita terima, baik itu berupa kesehatan, kemakmuran, kedamaian hati, dan terutama pada hari ini kita memiliki kesempatan yang sangat baik untuk melakukan persembahyangan bersama di pura yang sungguh megah ini. Bapak Ibu sekalian, mengapa kita harus melakukan hal-hal seperti ini? Itu tentu semua tak lepas dari tujuan kita beragama. Tujuan kita beragama adalah Moksartam Jagadita Yaca Iti Dharma. Bagaimana kita bisa mencapai moksa dengan terlebih dahulu menjalani kehidupan di dunia yang bahagia dan sejahtera. Oleh karenanya, ajaran agama kita juga dengan jelas mengajarkan tentang bagaimana cara-cara kita untuk bersama-sama mencapai apa yang menjadi tujuan beragama itu. Ada catur marga yoga yang saya yakin Bapak Ibu semua sudah tahu. Ada karma, ada bakti, ada jenana, dan ada raja yoga, yang semua bisa kita lakukan sesuai dengan keadaan kita masing-masing. Bagi yang memiliki kemampuan berkarma yang baik, bisa kita menjalankan. Bagi yang mempunyai kemampuan dan kesempatan berbakti yang baik, bisa kita lakukan. Demikian juga bagi yang memiliki jenana yang baik, maka tentu tidak salah kita menggunakan jenana kita. Cek satu. Cek. Terima kasih. Apakah pencet atau gimana? Ya, jadi umat agama kita menyiapkan banyak cara untuk menuju moksa. Agama juga mengajarkan tentang jenjang-jenjang untuk menuju moksa, dharma, arta, kama, moksa, yang tidak bisa kita tinggalkan begitu saja. Bapak Ibu sekalian, tentu panduan kita yang pertama adalah dharma. Kita semua harus jalankan dharma, baik dharma agama maupun dharma negara. Kita memiliki dharma agama dan dharma negara. Kewajiban menjalankan agama, berbakti kepada agama dan berbakti kepada negara dalam satu tarikan nafas dan dalam satu hentakan kaki. Oleh karenanya, menjadi Hindu yang baik otomatis menjadi warga negara Indonesia yang baik. Kita harus melakukan itu semua. Melaksanakan ajaran agama, menjunjung luhur budaya Nusantara dalam beragama, itu adalah dharma agama sekaligus juga dharma negara yang harus kita jalankan. Negara ini harus hidup dalam balutan budaya yang adiluhur. Negara ini harus berjalan dengan fondasi agama yang kita jalani bersama. Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan pernah menyaksikan apakah yang saya lakukan itu harus mendahulukan kepentingan agama atau negara. Semua berjalan beriring sejalan. Oleh karenanya, Kementerian Agama dalam menjalankan tugasnya mengemban tugas utama, yaitu moderasi beragama. Moderasi beragama artinya sikap, cara pandang, dan perilaku yang moderat dalam kehidupan bersama. Dalam kehidupan bersama, kita harus meningkatkan keyakinan agama kita seyakin-yakinnya. Kita harus belajar tentang agama kita sedalam-dalamnya. Namun keyakinan itu menjadi urusan ke dalam. Begitu kita keluar, kita bersentuhan dengan berbagai komunitas, maka sikap, cara pandang, dan perilaku kita itu harus moderat. Beragama harus sangat militan, ya,
fanatik tidak dilarang, tetapi beragama dalam kehidupan bersama itu haruslah moderat. Saya yakin umat Hindu bisa menjadi contoh bagi umat beragama lain untuk menjalankan hal-hal seperti ini yang memang sesungguhnya sudah menjadi kebiasaan kita. Bapak Ibu sekalian, saya sangat senang berada di Palu dan sekitarnya di Sulawesi Tengah ini. Betul tadi disampaikan, provinsi yang lain belum sempat saya kunjungi, tapi di sini sudah 2 kali. Tentu itu semua tak lepas dari kekaguman saya kepada umat Hindu di Sulawesi Tengah yang sangat bersemangat untuk meningkatkan kualitas keagamaannya, juga kualitas pendidikannya. Provinsi Sulawesi Tengah merupakan provinsi yang sudah memiliki pasraman formal setingkat PAUD, SD, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi. Ya, mulai dari Pratama Widya Pasraman, Adi Widya Pasraman, Madhyama Widya Pasraman, Utama Widya Pasraman, hingga Maha Widya Pasraman atau PTKH, yaitu Staf Dharma Sentana Sulawesi Tengah. Ini semua tentu tidak lepas dari sangat sungguh-sungguhnya tokoh dan seluruh umat di Sulawesi Tengah untuk menghibahkan lahannya, ya, membiayai operasional pendidikannya, sehingga sudah sewajarnya kami dari pusat dan juga provinsi atas nama Kementerian Agama membantu sebisa mungkin dalam batas kewenangan kami dan dalam batas kemampuan finansial kami. Kami akan terus hadir di seluruh pelosok Nusantara untuk bersama-sama membangkitkan Hindu Nusantara, Hindu dengan budaya adiluhung Nusantara yang kita banggakan bersama. Oleh karenanya saya juga minta kepada teman-teman semua di Palu dan Sulawesi Tengah pada umumnya untuk terus menggaungkan semangat menjunjung tinggi kebudayaan kita yang adiluhung. Saya sampaikan terima kasih kepada para tokoh, ya, Pak Wayan Su, ya, namanya Wayan Su kalau kenalan sama saya itu, karena ada hotelnya para Masu. Juga Pak Slamet, ya, anggota DPRD kita, serta para tokoh yang lain, para pengusaha, para cerdik pandai untuk terus kontribusi bagi kemajuan umat bersama. Bapak Ibu sekalian, apa yang telah Bapak Ibu lakukan adalah langkah yang tepat, langkah yang baik, maka teruskanlah langkah-langkah ini, upaya-upaya ini, kembangkanlah, kreatiflah, berinovasilah secara terus-menerus agar umat Hindu di Sulawesi Tengah, khususnya di Palu, itu menjadi teladan bagi umat Hindu di seluruh Nusantara, bahkan masyarakat Indonesia pada umumnya. Bapak Ibu sekalian, bahwa dalam hidup tentu segala sesuatunya tidak seperti yang kita inginkan. Pura habis dibangun, kemudian ada bencana roboh, maka dibangun lagi. Karena memang begitulah tugas manusia. Tempat-tempat yang pendidikannya masih belum bagus, silahkan dibangun pendidikan. Saya sangat salut banyak tokoh kita yang rela menghibahkan lahan-lahannya untuk pendidikan dan juga untuk tempat-tempat keagamaan lainnya. Mengapa kita harus terus berusaha tanpa perlu risau dengan hasil usaha kita? Bapak Ibu, saya kira juga sudah sangat paham bahwa kita 247 itu kira-kira mengatakan bahwa kamu berhak atas tugas kewajibanmu yang telah ditetapkan, tapi tidak berhak atas hasil yang akan terjadi. Ya. Kita semua berhak untuk melaksanakan tugas-tugas kita yang telah ditetapkan, menjadi apapun.
menjadi pinandita, menjadi guru, menjadi tokoh politik, menjadi pengusaha, menjadi mahasiswa, menjadi dosen, menjadi ibu rumah tangga, menjadi masyarakat umum, ya. Jadi semua level pimpinan sampai dengan yang dipimpin itu harus menjalankan tugas kewajiban yang ditetapkan. Membangun usaha ekonomi, ayo terus dilakukan. Namun kita tidak berhak atas hasil. Apapun hasil yang ada, itulah yang sudah selayaknya kita terima. Ibarat melepaskan anak panah, maka Krishna selalu menyarankan kepada Arjuna, siapkan gandewamu, tarik sekuat-kuatnya anak panahmu, perhitungkan seluruh komponen yang ada kecepatan angin, ada arah angin, ada suhu cuaca lawannya di mana. Dan sesaat setelah anak panah terlepas, maka biarkan hasilnya berjalan sesuai dengan karma yang ada. Jangan membuatmu risau, jangan membuat sedih ketika itu melenceng, dan jangan membuatmu bahagia berlebihan ketika itu memenuhi sasaran. Namun juga dalam Bhagavad Gita Sloka 247 tadi tegaskan kemudian bahwa jangan pernah menganggap dirimu sebagai penyebab atas hasil yang terjadi. Yang terjadi itu penyebabnya bukan kita. Bahwa kita semua telah berusaha, bahwa hasilnya ada, itu bukan semata-mata karena kita. Mengapa kita harus meyakini itu? Karena kalau tidak, ini biasanya begini nih, ada yang sekarang lagi rajin membangun pura, bangun macam-macam, ya. Nanti setelah generasinya berganti, ya, kemudian sakit hati. Ini dulu, itu dulu kan karena saya itu. Kalau nggak ada saya, nggak ada pura itu. Kalau nggak ada saya, nggak ada ruko, nggak ada wantilan, nggak ada apa-apa itu. Kok orang-orang sekarang itu kurang hormat pada saya? Penderitaanlah yang akan didapat. Bahwa kita harus bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan sekeras-kerasnya, itu adalah dalam rangka kita menjalankan tugas kewajiban. Itu adalah jalan kita menuju moksa. Bahwa kemudian ada hasilnya, maka itu urusannya yang widiwasa. Maka ditegaskan, janganlah kamu merasa menjadi penyebab akan hasil itu. Namun juga janganlah kemudian kamu tidak bekerja karena ketiadaan hasil di tanganmu. Ya. Kita harus bekerja, menyukseskan segala program-program kita, tetapi kita harus menyadari bahwa hasil itu bukan semata-mata karena kita. Namun juga jangan gara-gara hal itu, kemudian kalau gitu untuk apa saya bekerja? Ya, kalau begitu untuk apa saya bekerja? Karena memang tugas kita dilahirkan dunia itu untuk menjalankan kerja-kerja itu. Bapak Ibu, teman-teman, adik-adik sekalian, oleh karena itu kita semua harus memahami dan meyakini kebenaran sloka ini, karena ini akan menjadi sloka yang sangat menenteramkan hati. Sloka yang bisa menghindarkan kita dari penderitaan, dari permusuhan, dari sakwa sangka, dan persoalan-persoalan duniawi yang mengikat kita dan yang menghalangi kebahagiaan kita. Bapak Ibu sekalian, dalam menjalankan tugas-tugas kita itu, kembali saya mengingatkan, silakan dipilih jalan yang sesuai
dipilih marga yang sesuai dengan kemampuan, keberadaan, dan profesi kita masing-masing. Jangan yang dalam jalan Raja Yoga merasa harus begini manusia ini, merasa paling tinggi, tidak boleh. Ya. Godaan terbesar ya, bagi munculnya, tumbuhnya, bangkitnya, menguatnya satribu, musuh dalam diri kita adalah ketika kita sudah berbuat baik, lalu merasa paling baik, dan menganggap yang lain kurang baik, bahkan tidak baik. Bagi yang memiliki jenana yang bagus, jangan merasa paling pintar sendiri, lalu menyalahkan seluruh pemahaman umat yang lain, ya, merasa dirinya paling benar, yang lain salah, juga tidak baik. Ada orang yang baktinya luar biasa, tapi karena kehebatan baktinya, kemudian dia juga menyalahkan orang lain yang tidak mampu menjalankan bakti marga yoga seperti dia. Itu juga tidak boleh. Ya. Kita sebagai manusia memiliki karma masing-masing, memiliki jalan masing-masing, dan kita semua saling menghormati. Ini baterainya sudah ngadat-ngadat, pertanda dharma wacanya segera diakhiri. Bapak Ibu, teman-teman sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, saya percaya Bapak Ibu semua akan terus menjalankan agama kita, membina anak-anak kita, membina seluruh generasi penerus kita, supaya tetap berada dalam jalan Dharma, jalan yang penuh keindahan, dan jalan yang penuh dengan kebaikan serta kebenaran abadi. Satyam Siwam Sundaram. Itu saya kira yang perlu saya sampaikan pada Dharma Wacana di sore hari ini. Mudah-mudahan itu mengingatkan kita semua, karena bagaimanapun juga saya juga harus terus belajar dan belajar bersama-sama Bapak Ibu semua. Mohon dimaafkan jika ada salah-salah kata, jika ada kekurangan, ada tindak tanduk yang kurang berkenan. Dan dengan demikian saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Om Santi 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 Om. Terima kasih, kami